Seorang istri yang mencari suaminya, sudah berumah tangga, berikrar untuk sehidup semati, tiba-tiba 1 bulan yang lalu pergi nggak ada kabar sama sekali. Ini banyak banget kok suami ninggalin istrinya, kenapa ya? Ini biasanya karena ekonomi, karena selingkuh, atau mungkin karena kebanyakan ekonomi sih. Ekonomi ya kebanyakan ya. Ya udah, ini kita udah sampai rumahnya. Sebentar lagi kita akan ngobrol sama klien kita hari ini dan dia akan jelasin semuanya di sini ya. Ini suaminya profesinya apa ya, Pel? Suaminya itu yang sarang-sarang ini kayak serabutan juga. Serabutan. Kadang dia ngojek, kadang dia jadi kenek juga. Naik di tukang-tukang gitu, material. Oke, kita udah sampai. Dia kondisinya hamil nih sekarang. Oh, lagi hamil? Iya, Oh, kasian banget. 2 Hamil bulan. Oh, 2 bulan, Pak. Kalau 2 bulan tuh rentan loh. Assalamualaikum Rini. Misi. Assalamualaikum Rini. Halo. Halo Mbak. Ciangi Mandala. Makasih ya udah mau datang ke sini ya. Iya, jadi gini Mbak Rini, ini kan kita udah terima email dari Mbak Rini. Kita udah baca sedikit ya masalah Mbak Rini yang pengen mencari suaminya. Mungkin kita bisa dijelaskan. Hey Rin. Gak lama kemudian datang seorang perempuan, teriak, marah-marah, dan membuat kaget kita semuanya. Aduh kau nih betul-betul ya, tiap hari ku cari, tiap hari ku intip, kau ternyata Ibu. Sebentar. Ibu, ini ada apa ini? Ibu, sebentar. Ini ada apa ini? biarkan dia tahu kau nih punya utang sama ku. Astagfirullahaladzim. Ibu, sabar dulu. Ada apa ini? Ibu, Ada apa? kita ini lagi syuting, Ibu ya. Coba Ibu sabar dulu. Ini kenapa ini kok? Penting loh ibu datang. Ibu sopan dikit bisa dong. Ku bayar, kau selalu janji sama ku. Iya, masalah. Sabar, berapa kali ku sabar, kau janji terus. Tapi aku belum punya uang tante. Kalau sekarang beneran aku belum punya uang tante. Kapan lu punya uang? Kapan? Rini ini udah berusaha minta maaf, udah berusaha memohon, udah berusaha minta waktu, udah berusaha untuk minta kesempatan untuk diundur, tapi nggak dikasih juga. Sampai dipaksa handphonenya mau diambil coba. Biar bagaimana kau pegang handphone nih, gua udah punya. Ibu, Tante malu. sabar dulu, kenapa sih? Kau mau ambil handphone, ambil yang lain. Tante jangan tante. Ibu, sebentar, ada apa ini? Ibu sabar dulu. Ibu, ada apa ini? Enggak. Ibu sabar dulu, ada apa ini? Kau siapa? Tante ini. Kalau kau ikut campur, kau mau bayar. Ini kita lagi syuting. Enggak, sabar dulu, coba jelasin ada masalah apa ini, kenapa bisa seperti ini, kok langsung ribut, emang nggak bisa dengan cara kekeluargaan? Ini dia punya utang, ini lagi ini ada apa ini rame-rame ini? Kan saya bilang kita itu lagi syuting, ibu-ibu yang tiba-tiba datang marah-marah ke sini. Tante sabar ya, nanti aku bayar kalau aku udah punya uang tante. Kau selalu janji terus, punya utang, Tapi beneran. pinjam, tapi kau gak mau bayar. Tante beneran sekarang aku lagi nggak punya uang tante. Aku lagi mengandung tante. Mengandung itu urusan kau dan laki kau. Ibu, Emang itu urusan kita. ibu tolong dong, dia ini kan lagi hamil juga. Hamil kan urusan suaminya, kamu bayar ikut bayar. Coba ibu jelasin di sini, ibu sabar dulu, Iya, sabar dulu. Coba Sekarang jelaskan, begini, ada masalah apa Dia ini? datang ke rumah pinjam uang 800.000. Betul, Mak. Sudah 2 bulan. Sekarang dia sudah menjadi 2,5 juta. Rentenir nih orang nih. Utang cuma 800.000. Masa dalam waktu 2 bulan udah 2,5 juta? Emang bunganya berapa persen itu? Hari gini mau kemana cari uang? Pinjam uang. Lebih loh bunganya. Oh, urusan dia mau, bukan kita yang kasih. Bukan kita yang kasih tawar dia. Ibu dia lagi hamil. Pokoknya saya nggak mau tahu. Hari Iya. ini saya harus pulang bawa uang.
Iya sabar dulu ibu, nggak perlu marah-marah seperti itu, bisa nggak? Ini kan dia lagi hamil, dia lagi Saya nggak punya. sudah capek dengan sabar. Sabar dulu, saya mau tanya sama mbaknya, mbak. Saya mau tanya. Sekarang begini. Iya. Kamu bela dia. Kau bela dia. Saya nggak bela dia, ibu ya. Saya cuma mau nanya dulu ya. Saya mau konfirmasi dulu, bener nggak itu utangnya? Seperti itu, bener mbak? Saya sih waktu itu nggak tahu kalau bunganya sampai seperti ini. Nah, bukan nggak tahu bunganya seperti itu. Sekarang dia pinjam. Dengan persetujuan begitu. Sekarang saya minta dong Ya, buat tapi saya. kan- Tapi aku belum punya uang saat ini tahu. Udah aku janjiin aku. Lalu kapan kamu bayar? Tante, Ibu sudah cukup ibu. Enggak, ibu cukup ibu cukup. Ibu, kamu ibu, biar kalian tahu. bu, saya Ini minta bukan tolong. paham Iya, ini. saya tahu. Oke, saya tahu. Saya tahu ibu. Oke, saya akan bantu coba selesaikan. Dia ini lagi hamil ibu. Tolong punya perasaan. Ibu kan juga seorang perempuan. Bukan urusan saya. Itu urusan dia dengan suaminya. Saya tidak mau tahu. Pokoknya saya pulang harus bawa uang. Iya ibu, nanti kita selesaikan. Ibu pelan-pelan dulu dong ya. Kita selesaikan nanti utangnya. Akbar, sini. Akbar. Akhirnya gue ambil inisiatif. Kita coba selesaikan hutangnya. Gue panggil sama Albar. Bar, tolong dong selesaiin ini hutangnya. Ibu lihat saya biar saya tanggung jawab. Biar Oke, saya kalau tanggung jawab. begitu tanggung jawab ya. Udah, Berapa biar saya utang tanggung jawab. Oke, Albar. Bawa ke sana, kita lagi syuting. Udah. Jangan malu ibu. Ibu sama orang. Udah. Astagfirullahaladzim. Kita mau syuting di sini supaya nggak jadi keributan. Sama Albar diselesain utangnya. Belum lama kita ngobrol, ini penagih utang datang lagi. Ini uang cuma 500.000. Untuk apa ini? Jadi kamu bayar cuma 500.000. Kau Kan se- tolong 500.000. Iya kan sementara ini cukup cuma segitu dulu. Kan utangnya dia 800.000. Kapan kamu akan kasih cintanya? Kan utangnya 800.000 kan bisa dicicil nanti ibu. Pokoknya saya tidak mau tahu. Bulan depan saya akan balik dengan jumlah uang tetap 2,5 juta. Loh. Saya tidak mau itu. Iya tante, nanti aku bayar tante. Jangan keluarkan engkau. Wah, Ibu sudah ibu. Ibu. Ibu nggak malu nih ada kamera ibu. Iya, semua tahu. Astagfirullahaladzim. Udah. Saya tidak mau tahu. Bar. Jangan sampai nanti saya balik ada ya udah. Jangan ya. Udah ibu, udah. Suruh pergi. Ibu tolong dia lagi hamil bu. Astagfirullahaladzim. Bu tolong dia lagi hamil. Rini ini hamil muda baru 2 bulan hamil. Dia nggak kuat dengan pikiran sebanyak itu. Masalah bertubi-tubi dalam dirinya. Akhirnya apa? Dia mual, dia muntah, dia pusing. Udah mau pingsan dia di situ. Kamar mandi. Pelan. Astagfirullah. Ya Allah, nggak punya perasaan. Lagi hamil coba deh. Ini hamil muda loh coba. Ini kalau dia stres, dia tertekan bisa keguguran ini ya Allah. Mau aku pakai ini nggak? Coba istirahat dulu, pelan-pelan. Ada minum nggak ini ya Allah? Mbak itu utang buat apa? Apa langkah? Hah? Buat makan, buat sehari-hari. Rini bilang udah 1 bulan ini nggak ada kabar, nggak menafkain, kebutuhan rumah tangga juga nggak dipenuhin. Jadi makan ini, Rini ini gali lubang tutup lubang. Aku nggak tahu lagi harus cari suamiku kemana. Sekarang ini kita mau melakukan pencarian. Mbak siap? Aku siap, Mas. Yang misi urusan itu tadi. Nah, yang penting aku ketemu sama suamiku. Aku pengen kasih tahu ke dia kalau misalkan aku lagi hamil. Suaminya belum tahu. Belum, Mbak. Ini belum tahu sama sekali. Belum.
Ya udah, ini sekarang kita mau kemana ini? Sekarang kita ke rumah kakaknya aja, Mas. Informasi yang pertama adalah tempat tinggal kakaknya yang namanya Anggi. Kakak dari suaminya. Sebelah mana rumahnya? Sebelah kiri ya? Iya, sebelah. Ntar kasih tau aja ya. Sampailah kita di rumahnya Mbak Anggi. Nah, pas sampai rumahnya Mbak Anggi, Rini ini mual lagi. Dia muntah lagi. Padahal kita belum turun dari mobil, dia udah muntah, dia udah mual, dia pusing kepalanya. Rumah sakit aja Mbak ya? Mau kita bawa ke rumah sakit aja nggak? Nggak usah. Mbak, ini jangan dipaksain dong kalau kayak gini. Ini cuma efek hamil muda aja, Mbak. Ya tapi kalau kayak gini jangan dipaksain dong, Mbak. Ini Mas, rumahnya Mas yang pintu coklat itu, Mas. Iya, ini kan. Karena kondisinya seperti itu, gue khawatir kenapa-kenapa, akhirnya gue yang turun nemuin Mbak Anggi. Mbaknya mau buru banget, dia mau tidur. Isi. Isi Bu. Iya mas. Maaf, ini rumahnya Ibu Anggi bukan? Iya benar saya. Ada apa ya mas? Ibu Anggi Bu. Iya. Jangan dulu Bu, saya Mandala dari ATV. Oh iya Iya. mas. Ada apa ya mas? Itu tuh Mbak yang rambutnya pendek itu siapa tuh, Mbak? Perempuan pendek itu tuh. Itu Anggi, Mbak. Mau kelihatan kan ini? Ini sini nggak apa-apa. Ini gini Bu, saya ini kan cuma bantuin seseorang. Iya. Dia ditinggal sama suaminya, namanya Angga. Ada apa dengan adik saya mas? Iya, adiknya Ibu ini Mas Angga ini pergi ninggalin istrinya. Nah saat ini saya tuh bantuin Ibu, bantuin Mbak Rini. Hah? Rini? Iya. Ada apa lagi dengan Rini? Sekarang Rininya mana? Tolong bilangin sama si Rini tuh ya. Gak usah nyari-nyari adik saya. Udah cukup keluarga saya pusing. Apalagi adik saya, kasihan mas. Anggi ini langsung nggak suka. Dia langsung marah, dia langsung bilang, mana Rini? Mana Rini? Saya mau ketemu sama dia. Jadi Mas Angga ini ninggalin Rini, Bu. Udah sebulan nggak ngasih kabar. Jangan percaya mas. Semua orang udah banyak ketipu. Sekarang mas juga ketipu. Sekarang Rininya mana mas? Ketipu maksudnya gimana? Enggak, Rininya Dia ada di mobil? Di mobil lagi hamil, Bu. Dia Aduh, mual-mual kok- muntah. Gak usah percaya. Loh, Ibu sebentar. Iya, Ibu. Bukan. Ibu sebentar, Ibu. Lo di sini. Mbak jelasin dulu sama saya, sama kita semua, kita akan paham. Ini Mbak nggak jelasin apa-apa, Mbak marah gitu seenaknya, kan nggak ngerti kita ini. Nggak usah percaya, Mas. Lo Rini denger ya. Lo udah bikin keluarga gue susah. Adik gue seharusnya menderita dibikin lo. Aduh, banyak lagi hamil. Aku lagi hamil, Mbak. Lagi. Ini beneran hamil. Mbak, jangan percaya sama dia, Mbak. Sudah banyak ketipu dibikin sama dia. Adik saya menderita, Mbak, dibikin dia, Mbak. Menderita gimana sih, Mbak? Seharusnya lo istighfar ya. Istighfar lo. Tunjuk itu yang namanya Rini, dimaki-maki itu yang namanya Rini. Kamu perempuan nggak tahu diri, istri nggak tahu diri kamu. Kamu sudah membuat adik saya menderita. Gak sadar lo adik gua lo bikin susah. Aduh, Mas juga percaya semua sama dia. Percaya Mas. Aduh. Ya kita nggak tahu masalahnya apa. Mbak coba cerita sama kita dong, coba. Tanya sama dia Mas. Tanya. Baik dong, Mbak. Aduh, bobo hamil lagi. Aduh. Aku hamil beneran, Kak. Aku hamil beneran. Udah, Mbak. Mbak, adik Mbak, saya sama Mbak, keluarga Mbak, saya lagi ngurus istighfar. pengadilan. Mbak, Dengar udah. itu. Mbak, sabar dulu, Mbak. Lo ya. Udah, Mbak, sabar dulu, Mbak, coba jelasin. Masih. Udah Mas tanya aja deh sama dia deh. Mbak, sabar. Itu maksudnya gimana? Itu kayak nggak suka sama aku, Mbak. Selalu nuduh aku yang enggak. Ini ada apa, Mbak? Mbak ada yang ditutup-tutupi? Nggak ada, Mas. Aku nggak tahu. Kenapa
Kak Anggi kayak gitu sama aku. Aku nggak tahu. Aku bingung cari Mas Angga di mana lagi, Mbak. Nggak, tadi jelas-jelas kakaknya bilang kita semua ketipu. Ini maksudnya apa, Mbak? Aku juga nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Gini aja, ini kondisinya kan lagi hamil. Jadi istirahat aja dulu deh. Takutnya jiwanya terganggu, bisa keguguran nanti. Bisa keguguran. Ini kita antar pulang dulu aja. Ya. Yuk. Ya, Mbak istirahat dulu aja, Mbak ya. Dari Mbak Anggi nggak dapat informasi apa-apa. Cuma dapat informasi kalau adiknya ini menderita hidupnya. Nah, berapa hari kemudian setelah Mbak Rini ini istirahat, tiba-tiba dia ngubungin Feli. Dia mau lanjut pencarian katanya. Nah, ini kan kata Feli, Mbak Rini ngubungin kita karena ada petunjuk informasi tentang temennya suaminya Mbak. Siapa namanya? Namanya Al. Al. Al ini teman apa? Dia kerja sih. Hmm? Oh, temen ngojeknya ya? Oh, teman ngojek. Mbak udah pernah coba ke sana? Oh, belum. Makanya ini coba ke sana dulu. Ini kita coba. Misi. Assalamualaikum. Iya. Dengan Mas Al? Oh ya, saya sendiri. Ini Mas Mandala ya? Sampai di rumahnya ternyata yang bukain pintu adalah Al sendiri. Dia kaget, ada gua di sini, ada kamera banyak, antv. Mas ngobrol sebentar agak maju dikit bisa Mas. Jadi gini Mas, santai aja dulu. Ini Mas Al ini kan teman dekatnya Mas Angga, suaminya Mbak Rini. Oh iya. Iya. Dia nggak pulang sebulan ini, udah nggak pulang, nggak ada kabar sama sekali. Oh gitu, saya juga nggak tahu. Kenapa ya? Lu Mas nggak tahu ini? Saya nggak tahu. Sempet cerita nggak sesuatu mungkin Mas Angga ini sama Mas Al? Kalau si Angga sih jarang cerita, soalnya orangnya agak tertutup gitu. Al ini cerita semuanya. Dia memang temenan sama Angga, tapi tidak terlalu dekat. Karena Angga sendiri orangnya tertutup. Waktu itu saya pernah ketemu tuh 1 bulan terakhir kalau nggak salah sih ya. Mas terakhir ketemu sebulan yang lalu? 1,5 bulan. Nah dia udah lama ternyata nggak ketemu sama Angga ini. Udah hampir 1,5 bulan yang lalu. Pas terakhir itu ada aneh sih yang saya lihat. Aneh? Muka itu agak bengep gitu. Angga ini mukanya bengap-bengap. Matanya bengap, hidungnya bengap. Seperti orang digebukin. Siapa yang ngebukin Angga? Mungkin sempat ribut nggak dia sama orang lain? Nggak ada sih, nggak pernah denger sih. Nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar. Teman-teman Mas juga nggak pernah dengar? Nggak pernah denger. Soalnya kan 1 bulan terakhir dia udah gak ngojek lagi tuh si Angga. Dan 1 bulan juga Mas Angga nggak pulang-pulang, Mas. Aku lagi bingung nyarinya. Nah terus kemana Angga ini? Semenjak habis digebukin mukanya, dia yang menghilang Mas. Nggak ada kabar, nggak tahu kemana. Ini kan Mas teman dekatnya. Kira-kira dia punya teman dekat lain lagi nggak Mas? Di pangkalan ojek itu? Tiba-tiba Al ini bilang 3 hari yang lalu Angga ini sama Isni. Oh ya? 3 hari yang lalu itu. 3 hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Loh, baru dong? Bisa nggak ketemu sama Angganya, cuman Mbak Istinya ketemu saya gitu. Dia cerita, kemarin saya ketemu sama Angga gitu. Oh ya, ketemu di mana katanya? Ya di pangkalan, saya nggak tahu sih. Tuh kan, aku istrinya aja sampai sekarang nggak bisa ketemu. Itu Mbak Isti bisa ketemu. Pasti ada papanya, Mas. Pasti mereka punya hubungan. Ya udah yuk Mas, kita samperin Mbak Isti aja ke itu ya, ke Di warteg. depan pangkalan ya? Oh iya, makasih ya Mas ya, makasih ya. Mas, makasih ya. Setelah kita dikasih tahu di mana Isni jualan, kita langsung menuju ke sana. Di sepanjang perjalanan, Mbak Rini ini termenung. Dia murung. Dia khawatir sama suaminya. Jangan-jangan suaminya ini
selingkuh sama Isni. Ya ini kita udah deket wartegnya. Yang mana sih yang kanan ini ya Mas? Oh yang kiri Padang. Emang iya warteg Padang namanya. Nah gitu. Sayangnya suami kamu siapa namanya? Mas Angga. Nah, itu bukan Nah, Mas itu Angga, ada bukan? cowok tuh. Sangga bukan? Itu bukan Mas Angga. Oh bukan. Kamu Ya mirip, udah. bukan? Yuk, langsung turun aja. Ini pas ketemu sama Isni, Rini ini langsung tanpa basa-basi. Misi, Mbak. Misi makasih ya. Mbak, oh lagi maaf nih. Mas minumnya ya. Ya. Maaf ini dengan Mbak Isti? Iya benar Mas. Iya, saya Mas Mandala. Jadi Mbak yang namanya Mbak Isti. Mbak selingkuhan suami saya, Mbak. Maaf ya Mbak, Mbak ini siapa? Dia langsung bilang kalau Isni ini selingkuh sama suaminya. Dia langsung menuduh Isni ini merebut suami orang. Dia langsung menuduh Isni ini tidak tahu diri. Kaget Isni ini. Saya Rini, istrinya Mas Angga. Tapi tunggu deh Mbak, saya nggak pernah rasa ya selingkuh sama suaminya Mbak. Mbak, kemana Mas Angga, Mbak? Saya nggak tahu Udah suami Mbak 1 di bulan mana. Mas Angga nggak pulang, Mbak. Iya saya nggak tahu suami Mbak di mana. Saya nggak ngerasa selingkuh sama suami Mbak. Rini langsung nuduh Isni ini yang macam-macam merebut suami orang. Sengaja sembunyi-sembunyi. Tolong kasih tahu, Mbak. Katanya Mbak 3 hari yang lalu habis ketemu sama dia. Saya cuma hubungan kerja sama Mas Angga, nggak ada lebih dari itu. Dia langganan saya, tukang ojek, suka ngambil sayuran saya di pasar. Bohong, Mbak. Lalu untuk apa Mbak SMS malam-malam? Terserah sama saya? Mbak mau bilang apa, saya nggak peduli karena saya nggak ngerasa selingkuh sama kasihan suami dia. Mbak. Ribut akhirnya Isni sama Rini ini. Rini berusaha untuk minta pertanggungjawaban dari Isni dan Isni pun nggak suka kalau dituduh. Ribut mereka berdua. Kasihani saya, Mbak. Loh Mas, Mbak malu ya, ini banyak kamera gini ada apaan sih? Saya nggak ngerti Mas. Saya lagi hamil, Mbak. Kasihani saya, Mbak. Mbak, tolong deh Mbak. Iya Mbak, jadi suami udah gak ngabarin dia sebulan dan katanya kita denger-denger Mbak juga bisa di SMS sama 3 hari yang lalu. Iya, memang waktu saya SMS sama Mas Angga, tapi ini hubungan kerja Mbak, karena saya nyuruh dia buat ngambil sayuran saya di pasar. Langganan saya tuh cuma taunya Mas Angga dan saya sudah percaya sama Mas Angga. Tapi 3 hari yang lalu Mbak habis ketemu sama Dengerin dia. dulu kalau Mbak aku- ngubungin pakai apa sama dia, Mbak? Aku hubungin dia sama pakai handphone. Bohong. Handphone dia aja saya hubungin nggak bisa-bisa selama 1 bulan, Mbak. Dia Saya nelpon nggak pakai ketemu. nomor yang lama. Kalau nggak percaya, nih Mas, aku ngubunginnya pasti pakai nomor yang lama. Nggak berubah nomornya. Dapat informasi dari Isni kalau dia punya nomor teleponnya Angga. Ditunjukin sama gue sama Feli sama Mbak Rini, di situ dia coba telepon Angga. Pas ditelepon sama Isni, Nih, sekarang saya telepon ya. Saya loudspeaker. Mbak telepon, Mbak. Dengerin. Halo? Halo? Sini. Halo, Mas Angga. Mas Angga kemana, Mas? Mas Angga. celak dimatiin handphonenya. Ini istrinya sendiri loh yang ngomong loh. Kok dimatiin handphonenya? Tuh kan, kalau Mbak yang nelfon diangkat. Giliran aku yang ngomong nggak diangkat, Mbak. Saya nggak tahu ya Mbak. Kenapa dia nggak ngangkat? Pasti Mbak ada hubungan kan sama dia. Ayo ngaku aja, Mbak. Nggak usah Nggak bohong, usah nuduh saya deh Mbak. Saya nggak tahu. Itu urusan rumah tangga Mbak. Jangan nuduh saya selingkuh. Berarti kan udah jelas-jelas kalau Mas Angga ini nggak suka sama Rini. Tapi masalahnya apa kok dia nggak suka? Bilang dong, ngobrol dong. Kenapa dia menghilang begitu saja diam-diam? Kasihanlah sama saya, Mbak. Bilang Mas Angga di mana, Mbak? Saya nggak tahu Mbak. Saya nggak tahu suami Mbak ada di mana.
Mas, tolong deh Mas, jangan ganggu warung saya. Soalnya saya lagi usaha di sini Mas. Nggak enak sama pelanggan saya. Saya malu. Tolong deh bawa pergi deh perempuan ini. Nah pas dia nangis, ya mungkin karena tadi ribut sama Isni dan kondisinya juga dia lagi hamil muda, mual, muntah, pusing. Aku mau ke mobil dulu ya, aku mau ke mobil dulu. Coba. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Sakit? Semua sakit. Yo, Pak. Mobil. Yo. Ayo, Pak, ke mobil yuk. Ayo, coba tuh. Hah? Ini nggak apa-apa nih. Dia mual-mual, muntah, pusing, dan mau pingsan. Akhirnya buru-buru kita bawa ke poliklinik terdekat. Ayo Pak, cepetan Pak, ke rumah sakit Pak. Atau klinik deh, nggak apa-apa deh. Yang kanan ini. Cepet deh Pak, cepet Pak. Bidannya. Tahan Pak. Ayo. Ini kita udah Ini sampai sebentar kok. sampai nih. Yuk. Ayo sini Pak, yuk. Ayo Mbak, pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan Mbak. Bisa pegang perutnya. Kita buru-buru nganterin Rini ini ke rumah sakit dengan kondisi perut yang sakit, mual terus, muntah terus di situ. Tolong Bu ini Bu, aduh. Iya ini lagi hamil Bu. Iya, dokter tolong dok. Sorry dok. Iya. Ayo. Coba dicek dulu nih. Tensinya. Ini. Jangan dulu sakitnya lu tuh. Mak tangan. Coba dicek ya dok ya. Jadi dia mungkin kebanyakan pikiran atau gimana nih dok? Iya, dia lagi. Nangis juga tadi dia. Hah? Tadi sempet agak sedikit marah-marah gitu sih dok. Iya, terus dia stres, terus dia sakit perutnya. 10L. Ini kakinya dingin loh dok ini. 10L. Oh normal. Sama pihak rumah sakit, dites tensinya, dicek ke lab, ya, dikasih obat. Coba hitung dulu ya Bu ya. Hamil berapa bulan itu? 2 bulan. Terakhir periksa Ibu ingat kapan? 2 bulan yang lalu. Nggak periksa mbak. Kenapa Ibu? Suami saya udah pulang. Oh gitu. Di rumah Ibu nggak ada saudara atau tetangga gitu? Nggak ada. Mungkin Ibu itu karena stres, bisa jadi faktor dari stres, faktor dari kecapean juga ya. Tuh, jadi ibunya bed rest total ya. Itu nanti saya akan kasih penguat janin ya. Ibunya harus bed rest total, nggak boleh stres ya. Oke. Udah ada. Udah biasa dulu sih. Biar istirahat dulu aja ya. Nggak apa-apa ya. Vel, kamu tunggu aja Vel. Ya udah aku temenin ya. Aku temenin di sini. Nah karena kondisi nggak memungkinkan, akhirnya kita beri pencarian. Rini kita biarkan istirahat, ya kita nggak ganggu dia supaya kondisinya pulih lagi, dan kita berharap bayi yang ada kandungannya bisa sehat.
1 hari, 2 hari belum ada kabar. 3 hari kemudian Rini ini telepon. Dia bilang dia pengen melanjutkan pencarian. Jadi aku udah dikabarin sama Rininya, katanya dia mau lanjutin pencarian. Gimana? Padahal kita ngeliat kondisinya kemarin kayaknya dia drop banget dan dokternya suruh bed rest kan. Kita tetap mau jemput dia apa gimana? Ya udah, ini nanti kita akan coba lihat kondisinya langsung. Kalau emang dia udah siap berarti emang dia kondisinya baik-baik saja. Tapi kalau ternyata kalau kita nanti lihat kondisinya pucat, lemah, ya mending kita kasih tahu bahwa dia nggak siap. Ya. Berarti kita langsung aja ya. Janjianlah kita sama Rini ini. Ketemunya di depan rumah kontrakannya. Oh, di sini. Halo, Mak. Ya, masuk, Mak. Udah baik kan, Mbak? Udah, Mbak. Udah nggak apa-apa ya? Ya, kalau Mbak emang udah baikan, udah siap, dan Mbak emang bersedia untuk melakukan pencarian, ya udah, ini kita akan coba bantu. Tapi kalau ternyata kondisi Mbak masih nggak memungkinkan, kita langsung berhentiin, Mbak ya. Iya, Mas. Oke, ini kan kita udah rundingan sama tim juga bahwa ini jujur kita nggak dapat tunjuk lain, Mbak. Gimana caranya kita bisa ketemu sama Angga, kita juga masih belum dapat ide. Cuman kita kemarin kan udah ketemu sama Mbak Isti. Ya waktu ketemu sama Mbak Isti begitu nelpon Angga langsung respon kan. Ya kan, Angga langsung respon waktu itu. Karena mereka emang ada hubungan kerja gitu loh. Karena selama ini Mbak Isti memang kalau minta apa-apa itu nyuruhnya adalah Angga. Iya. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa kita harus kembali lagi sama Mbak Isti. Kita harus minta tolong sama dia untuk hubungin Angga. Ya pura-pura lah mungkin minta tolong sama Angga untuk beli sesuatu supaya Angganya bisa datang ke situ dan Mbak bisa ketemu sama Angga. Kaget di situ Rini. Bukannya kalau kita ke sana kita nggak dikasih apa-apa, Mas. Informasi kita akan susah dari Mbak Isni. Karena tahu sendiri kan Mbak Isni orangnya seperti itu. Gue bilang sama Mbak Rini, Saya ragu dia mau bantu kita, Mas. iya sih emang kejadian kemarin itu aku yakin banget pasti dia akan sakit hati. Ya dituduh selingkuh gitu. Tapi Mbak coba minta maaf sama dia. Mbak bicara dari hati ke hati seorang perempuan di sini. Tunjukkan kesungguhan Mbak kalau Mbak benar-benar minta maaf dan minta tolong sama dia. Karena jujur hanya dia yang menurut kita bisa bantu kita, Mbak. Hanya dia. Ketemu sama Mbak Isni awalnya memang susah untuk menjelaskan permintaan tolong kita sama Mbak Isni. Tapi lama-kelamaan setelah kita jelaskan bahwa klien kita ini yang namanya Rini ini mencari suaminya. Dan saat ini dia lagi hamil 2 bulan. Tersentuh hati seorang ibu di sini. Atas kejadian kemarin saya minta maaf ya. Tolong dimaafin ya, Pak. Tapi saya mohon bantu saya buat cari Mas Angga. Bantu gimana saya? Jadi gini Mbak, ya ini kan Mas Angga sampai sekarang belum ada kabar sama sekali. Ya handphonenya juga nggak aktif, teman-temannya dihubungin juga pada nggak tahu. Sedangkan ini kan istrinya ini hamilnya udah semakin besar. Ya udah 2 bulan lebih ini. Ini cuman Mbak yang bisa bantu kita. Kita udah berusaha kemana-mana Mbak. Iya, kita udah nyari kemana-mana kan. Susah dihubungin Mas Angga ini. Kemarin kita datang ke sini, Mbak begitu telepon Mas Angga, dia langsung angkat teleponnya. Ya kan, dia langsung respon. Berarti di sini Mbak bisa bantu kita. Kita minta tolong Mbak dengan sangat sekali. Nah kemudian Mbak Isni ini coba telepon Angga. Angga ditelepon. Nah pas ditelepon ternyata handphonenya aktif dan sama Angga langsung diangkat. Halo? Ya. Tolong bisa datang ke warung saya nggak? Saya lagi banyak pesanan nih, minta diantar pesanan saya. Iya, sekarang juga ya.
Berapa lama sampai sini, Mas? Oh ya udah. Iya iya. Saya tunggu ya. Oke, makasih ya. Iya, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Iya. 5 menit, 10 menit kita tungguin nggak datang-datang. 15 menit kita tungguin, 20 menit kemudian ada seorang cowok naik motor ya, pakai helm, dia mendekatin warungnya Mbak Isni. Nah, pas dibuka helmnya. Nah, itu dia Mas Angga. Aku mau ketemu Mas Angga. Sebentar. Dulu nanti kalau mau ngikutin dia malah kabur tuh. Tapi aku mau ketemu Mas Angga. Dia ada di situ. Biar masuk dulu. Begitu dia nunjuk itu Angga, gue langsung di situ gerak, gue turun di situ, gue kejar Angga, gue samperin di situ sama Feli sama Rini. Kaget dia. Mas Angga. Kamu kemana aja, Mas? Gak pulang-pulang, Mas. Mas, Mas Angga kemana aja, Mas? Aku nungguin kamu gak Kasihan dia, pulang-pulang. Mas. Dia pengen penjelasan dari lu, Mas, sabar dulu, Mas, sabar dulu, Mas. Mas mau kemana, Mas, Mas? coba jelasin, Mas. Udah. Mas, Apa lagi nih? Ini istrinya, Mas, ini istrinya, aku Mas. nyariin Coba kamu, sabar dulu, Mas. Mas, Sabar dulu, aku Mas. nyariin kamu, Mas. Mas Angga, kamu dari mana aja, Mas? Gak pulang-pulang, coba. Mas. Mas, coba jelasin dulu, ini loh. Mas, tunggu Coba dulu. tanggung jawab dong, ini. Mas, aku lagi hamil, Mas. Aku lagi hamil anak kamu, Mas. Enggak. Mas Angga. Bohong lagi, enggak. Udah, Mas, beneran aku hamil 2 bulan, Mas. Udah gak kemakan gua sama basian lu. Udah. Akal-akalan doang, udah. Mas, beneran. Mas, Angga. Mas, coba turun dulu dong, Mas. Mas, turun dulu, ini istrinya loh. Mas, turun dulu, istrinya loh, jelasin dong. Mohon, Mas, Mas. dia tuh udah nyari kemana-mana loh, kasihan loh. Aku udah nyari kamu kemana-mana, Mas Angga pulang. Mas Angga pulang. Loh, nggak tahu gimana, ini kan istrinya. Mas, aku Mas, mohon pulang. ayo Mas, sebentar aja. Mas, gak kasihan Mas sama istrinya. Mas. Kamu udah gak sayang sama aku lagi, Mas. Mas Angga, ayo pulang, Mas. Mas, sebentar aja. Mas, kasih penjelasan. Mas. Mas. Jangan lari. Motor, ada motor nggak? Angga pergi naik motor, dia nggak peduli sama istrinya, nggak peduli sama siapapun, dia pergi menjauh dari kita. Gua panggil tim langsung, coba siapkan motor, kita kejar itu Angga. Ya mana? Hah? Waduh, udah jauh banget lagi. Coba awas, jangan sampai ketahuan, pelan-pelan. Pelan-pelan, di depan, di ujung. Ini rumah kakak ini. Kita udah pernah kesini. Coba hubungin Feli, buruan suruh kesini. Ya, Feli sama Mbak Rini, siapa yang? Benar kamu tahu namanya? Halo, Fel. Halo. Ini gue sama Mandala sekarang di rumah kakaknya si suami Rini tadi. Iya. Ini ya. Pokoknya lu buru-buru kesini sekarang juga. Sekarang, iya. Oke, yuk. Oke. Tempat siapa sih ini? Ini rumah siapa? Kayaknya rumah Mas Angga deh. Maksudnya rumah orang tuanya Angga? Sini ya? Mana sih ya tadi motornya? Oh, motornya udah di depan situ ya?
pakai cari-cari Mas Ang? Gak capek apa cari-cari adik gue? Mbak, Mas Ang kemana Mbak? Aku minta maaf Mbak. Lu gak mikir ya? Lu udah bikin susah adik gue. Aku minta maaf Mbak. Gak perlu minta maaf. Dengar lu ya, adik gue gitu baik. Tapi apa perlakuan lu? Gue kasihan sama adik gue. Kasihan. Dia kerja. Siang malam. Pontang-panting cari duit. Tapi apa balasan lu? Balasan lu apa? Belanja lah. Poya-poya lah. Punya utang di mana-mana. Aduh, lu gak sadar. Aku minta maaf Mbak. Lu ingat gak? Adik gue lu pukulin. Gak kebalik apa? Iya, aku ngaku salah. Aku emang pukulin Mas Ang. Aku minta maaf Mbak. Gak perlu minta maaf. Cukup sudah. Dasar lu. Maaf ya. Udah. Aku minta maaf Mbak. Aku lagi hamil Mbak. Lu mau hamil? Denger lu ya. Sadar lu. Istighfar lu. Berubah lu ya. Berubah sih. Lu jangan pencari-cari adik gue lagi. Udah lu ya. Dasar lu. Mas Angga. Mas Angga. Mas maafin aku. Mas maafin aku. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Gue ngeliat Angga ini masih cinta, masih sayang sama Rini. Walaupun dia berat untuk kembali. Dia nangis di situ. Dia ceritakan bahwa apa yang dia lakukan ini semuanya untuk Rini. Dia kerja, membanting tulang, dia jadi tukang ojek, dia jadi kenek tukang. Dia jadi apa saja yang halal. Tujuannya adalah untuk kebutuhan istrinya, kebutuhan rumah tangga. Tapi apa dapatnya? Maafin aku, Mas. Aku janji aku berubah, Mas. Mas, aku maafin aku, Mas. Mas, enggak, maafin aku, Mas, enggak. Aku udah gak tahan sama kamu, Rin. Udah gak sanggup. Takkan pernah kisah ini kan terjadi. Kalau kamu emang sayang sama aku, Ini tak pernah seharusnya kau kamu hargain aku. hianati. Kau dustai Aku kerja siang malam kau bohongi demi ngebahagiain kamu. aku tega. Kau sakiti Yang ada apa? Kamu hambur-hamburkan uang sampai kamu ngutang. sadari cinta ini. Tapi aku ngelakuin itu semua demi kita, Mas. Demi apa? Demi kamu Demi pribadi. anak kita, demi anak kita, Mas. Bohongi aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau buatku begitu. Betapa indah kisah Terus cinta kamu bilang kita hamil. yang dulu. Dulu juga kamu bilang hamil. Ternyata apa? Cuma akal-akalan kamu. Iya, dulu aku memang bohong. Tapi sekarang beneran aku hamil, Mas. Aku hamil udah 2 bulan, Mas. Maafin aku, Mas. Ya Mas, dia hamil. Saya bisa buktikan semua. Dia hamil Mas. Ya Allah, kuatkan imanku dari segala cobaan dunia yang membelenggu. Ya Allah, kuatkanlah aku. Aku hamil anak kita, Mas.
Seorang suami dan istri punya tugasnya masing-masing. Ya, di dalam Al-Quran semuanya sudah dijelaskan. Seorang istri itu harus taat tunduk dan patuh terhadap suaminya. Seorang istri itu harus menerima pendapatan suaminya berapa harus diterima dan disyukurin. Seorang istri ini harus menjaga amanah yang disampaikan sama suaminya. Jangan malah menghabiskan uang dari suaminya. Jangan malah foya-foya dari uang suaminya. Jangan. Tapi manfaatkan uang itu sebaik-baiknya untuk keperluan keluarga. Beri kepercayaan suami, ya, agar tetap percaya dan sayang kepada istri. Jadilah istri yang solehah, mendoakan suami, ya, menghibur suami, menjadi teman buat suami, menjadi orang tua buat suami kita nyaman, ya. Jangan malah merugikan suami, jangan malah merongrong suami, jangan malah memperbudak suami, jangan. Kasihan suaminya kerja keras cari uang di sini. Ya, bagaimanapun juga suami istri itu harus saling rukun, saling mencintai, saling menyayangi, saling damai. Bentuklah sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jangan cuma gara-gara materi, jangan cuma menuntut materi, tapi ternyata tidak ada kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Yang terpenting adalah saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menghargai serta menghormati antara suami dan istri. Assalamualaikum.